Islam pertama kali disebarkan di Pulau Sumatera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum kawan-kawan jejak petunjuk. Kembali lagi di episode 4 yang akan membahas tentang awal Islamisasi Nusantara. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang masuknya Islam di Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi, yang artinya Islam sudah disebarkan di bumi Nusantara ini sejak awal abad Hijriah. Teori masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi ini sebenarnya bukanlah hal yang mustahil terjadi sebagaimana sanggahan para orientalis barat. Sebab pada abad ke-7 Masehi sudah ada jalur pelayaran internasional yang sangat ramai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Indonesia itu memenuhi kebutuhan pasar dunia. Apapun, ya emasnya, ya rempah-rempahnya, itu. Bangsa Indonesia itu bangsa yang sebenarnya sudah mempunyai kemampuan kemandirian, memenuhi kebutuhan dirinya dengan kelebihan-kelebihannya itu. Dan itu terjadi pada zaman Islam. Islam masuk. Bahkan, jauh sebelum abad 7 Masehi, hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah telah terjadi sejak zaman sebelum Islam. Sebuah naskah Yunani yang ditulis tahun 70 Masehi sudah menyebutkan Sumatera dengan nama Chrysenesos atau Pulau Emas. Para pedagang dari kawasan Timur Tengah sudah mendatangi Nusantara untuk mencari emas. Bahkan, tumbuhan-tumbuhan yang hanya dijumpai di Sumatera yaitu kemenyan dan kapur barus. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun ternyata sudah menjajakan komoditas mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur sejak abad permulaan Masehi. Hal ini didasarkan pada penelitian Dr. J. Innes Miller terhadap naskah Historia Naturalis karya Plinius di abad pertama Masehi. Nah, yang menarik di sini, Islamisasi Nusantara berawal dari kawasan Pulau Sumatera. Nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan kerajaan Samudra Pasai yang tercantum di dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq karya Abu Abdullah Ibnu Batutah, seorang musafir Maroko yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Batutah melafalkan kata samudra dengan Samatra dan kemudian menjadi Sumatera. Selanjutnya, nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 Masehi buatan Portugis yang merujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Berbicara masuknya Islam ke Pulau Sumatera, kontak paling awal antara penguasa di Sumatera dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah bermula sejak Khalifah Bani Umayyah yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Muawiyah. Kehadiran Muslim Arab ke Kepulauan Nusantara pada masa-masa awal pertama kali disebutkan oleh Ising, pengembara terkenal dari Cina. Mereka, para pedagang Arab yang berada di Kepulauan Nusantara, merupakan para pedagang yang kaya dan memiliki kekuatan ekonomi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, wilayah di Nusantara masih berada dalam kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Buddha Sriwijaya tercatat telah memberikan pengakuan terhadap kebesaran Khalifah Umayyah. Pengakuan ini dibuktikan dengan dikirimnya dua buah pucuk surat kepada khalifah zaman Bani Umayyah. Pertama, dikirim kepada Khalifah Muawiyah dan kedua dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam suratnya, Raja Sriwijaya meminta kepada khalifah agar dikirim seorang utusan untuk mengajarkan Islam pada raja di negeri Sriwijaya. Dua buah sumber sejarah berupa berita-berita Cina yang menyinggung masalah kedatangan Islam ke Nusantara adalah Xin Tang Su atau catatan dinasti Tang, serta Chu Fanci yang artinya catatan negeri-negeri asing yang ditulis Cao Jukua tahun 1225 Masehi. Dua catatan ini menceritakan tentang Tasi, istilah Cina untuk menyebut Arab. Pada tahun 651 Masehi, Raja Tasi atau Raja Arab bernama
Han Mimomini mengirim utusan ke istana Cina. Han Mimomini adalah sebutan untuk Amirul Mukminin, yaitu Utsman bin Affan, khalifah Islam yang memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Selain itu, catatan dinasti Tang menyebutkan pada tahun 674 Masehi terdapat pemukiman pedagang Arab, yaitu di pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Barus adalah daerah penghasil kapur barus yang terkenal di dunia perdagangan internasional pada saat itu. Dari beberapa bukti ini dapat dipastikan bahwa pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, Nusantara, khususnya di Sumatera, telah ramai dikunjungi para pedagang dan musafir dari Timur Tengah. Bahkan, di setiap pelabuhan ada pemukiman para pedagang Muslim. Menurut Ibnu abad 10 Masehi yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 902 Masehi mengatakan dalam kitabnya Al-Buldan bahwa di Sriwijaya telah terdengar berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Cina, India, dan Yunani, di samping bahasa pribumi yaitu Melayu. Para pedagang dan musafir Islam itu mendakwahkan Islam kepada penduduk setempat sebab setiap muslim mempunyai kewajiban mendakwahkan Islam menurut kemampuan masing-masing. Sehingga Islam telah dipeluk sebagian masyarakat di daerah pesisir yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan. Pendapat senada juga ditulis oleh Profesor Dr. Thomas Walker Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam. Dia menyebutkan tidak mungkin untuk mengetahui tanggal yang tepat masuknya agama Islam ke Kepulauan Melayu. Islam mungkin telah dibawa oleh pedagang Arab pada abad-abad awal Hijriah, jauh sebelum kita memiliki catatan historis tentang hal itu. Anggapan ini lebih masuk akal, karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Arab sejak awal sudah melakukan perdagangan ke kawasan timur. Kedatangan Islam di kawasan Pulau Sumatera merupakan yang paling awal jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Dengan bukti-bukti yang menyebutkan Islam telah masuk dan berkembang sejak abad ke-7 Masehi di Pulau Sumatera, serta telah terjadinya perkawinan antara pedagang Arab dengan pribumi, akhirnya membentuk komunitas masyarakat Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab dan penduduk lokal. Hal ini menjadi cikal bakal perkembangan Islam yang jauh lebih besar di masa-masa berikutnya, hingga Islam menjadi agama yang membawa kepada kemakmuran dan kemajuan di wilayah Nusantara. Hingga pada abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi, barulah para pengembara hebat seperti Marco Polo, Ibnu Battuta telah menjumpai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan segala kebesaran dan kemakmurannya, yang kemudian catatannya menjadi bukti bagi pencari jejak petunjuk.